Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Sinimauti. Saya akan menyampaikan hasil review saya dari jurnal internasional yang berjudul Corporate Governance Complaints versus Sharia Complaints and its Link to Firm Performance in Malaysia. Atau dalam bahasa Indonesia berarti kepatuhan tata kelola perusahaan versus syariah, kepatuhan dan dengan kinerja perusahaan di Malaysia. Latar belakang dari jurnal ini yaitu mematuhi prinsip syariah berbeda, dengan kata lain, tata kelola perusahaan tidak memiliki kode praktik terbaik untuk diikuti. Namun, Syariah Dewan Penasehat atau SAC telah menerapkan standar kriteria dalam fokus pada kegiatan perusahaan terdaftar Bursa Efek Malaysia. Dengan demikian, tunduk pada kondisi perusahaan yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah akan diklarifikasikan sebagai sekuritas yang sesuai syariah. Di samping itu, perusahaan yang diklarifikasikan sebagai non-compliant syariah sekuritas jika mereka terlibat dalam inti berikut, yaitu kegiatan seperti jasa keuangan berdasarkan riba atau bunga, perjudian permainan, pembuatan atau penjualan produk yang tidak halal dan atau produk terkait, asuransi konvensional, kegiatan hiburan yang tidak diperbolehkan menurut syariah, manufaktur atau penjualan produk berbahan dasar tembakau atau produk terkait pialang saham atau perdagangan saham secara syariah. Sekuritas tidak sesuai aktivitas lain dianggap tidak diperbolehkan menurut syariah. Pada akhir Juni tahun 1997 hingga akhir Agustus 1998, real estate pasar menurun tajam karena suku bunga yang tinggi dan dalam lingkungan krisis. Bank yang memiliki signifikan sebagian dari eksposur pinjaman mereka dalam konstruksi dan sektor real estate dan pembiayaan pembelian saham adalah sangat berpengaruh. Hollis Asboughcave, Daniel W. Collins, and Ryan Levon pada tahun 2006 menyelidiki apakah perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang kuat mendapat manfaat lebih tinggi peringkat kredit relatif terhadap perusahaan dengan lebih lemah pemerintahan. Mereka menyimpulkan bahwa perusahaan yang lemah pemerintahan telah dipilih sebagai penyebab utama untuk kasus penipuan perusahaan baru ini. Mereka memberikan bukti bahwa CEO perusahaan dengan peringkat kredit tingkat spekulatif terlalu dikompensasi ke tingkat yang lebih besar daripada rekan-rekan telah di perusahaan tata kelola perusahaan dan kepatuhan syariah terhadap kinerja perusahaan. Bagian 3 menjelaskan data dan metodologi. Bagian 4 menyajikan pertemuan dan diskusi tentang hasil sementara. Sedangkan bagian 5 menyimpulkan rekomendasi kepada perusahaan. Tinjauan pustaka, definisi lainnya adalah korporat tata kelola adalah tentang mempromosikan keadilan perusahaan, transparansi, dan akuntabilitas. Definisi oleh G. Wolfenson, Presiden Bank World, seperti dikutip oleh sebuah artikel di Financial Times 21 Juni 1999, seperti disoroti oleh Seif dan Visni 1997, mekanisme tata kelola perusahaan menjamin investor dalam organisasi bahwa mereka akan menerima pengembalian yang memadai dalam investasi mereka. Untuk menghubungkan dari
menghubungkan ini dengan krisis itu adalah menyimpulkan bahwa upaya perlindungan pemegang saham adalah tidak memadai selama krisis dan dengan demikian berkontribusi pada hancurnya nilai investasi mereka. Lebih lanjut, Abdul Hadi bin Zulkafi mendefinisikan dari perspektif ekonomi, tata kelola perusahaan merupakan elemen penting untuk mencapai alokasi efisiensi di mana dana yang langka dipindahkan ke proyek investasi dengan pengembalian tertinggi. Di praktek efisiensi dicapai ketika pada tingkat ketentuan risiko, proyek investasi menawarkan pengembalian tinggi melebihi biaya modalnya. Krisis menunjukkan bagaimana kegagalan untuk mengatur tata pemerintah yang baik mempengaruhi mobilisasi dana secara efektif. Perusahaan keuangan di sisi lain, kekhawatiran tentang efektivitas tata kelola perusahaan sebagai jaminan dalam perlindungan dana yang diinvestasikan dan untuk menghasilkan kembali. Dari buku Komisi Sekuritas Malaysia November 2007, daftar surat berharga syariah menurut Dewan Penasihat Syariah Sekuritas Komisi halaman 15 ayat 2 mengatakan bahwa SAC juga memperhitungkan tingkat kontribusi pendapatan bunga yang diterima perusahaan dari deposito tetap konvensional atau bunga lainnya. Instrumen keuangan, hal itu dividen yang diterima dari investasi di sekuritas yang tidak sesuai syariah juga mempertimbangkan dalam analisis dilakukan oleh kantung. Untuk perusahaan yang kegiatannya terdiri dari kedua elemen yang diizinkan atau tidak diizinkan SAC, mempertimbangkan dua kriteria tambahan, yaitu publik perspektif atau citra perusahaan harus baik, kegiatan inti perusahaan adalah penting dianggap maslahah bagi umat Islam, negara, elemen, dan tidak diizinkan sangat kecil dan melibatkan hal-hal seperti umum balwa, kesengsaraan bersama atau sulit dihindari, uruf, adat, dan hak-hak komunitas non-muslim yang diterima oleh Islam. Alasan pertama berlakunya untuk kepatuhan syariah dalam harga itu, perbedaan kompetitif profitabilitas dapat diperoleh dari ketaatan pada prinsip Islam. Namun, tidak jelas bagaimana kepatuhan syariah dapat meningkatkan efisiensi atau menciptakan peluang baru relatif terhadap alam semesta yang tidak dibatasi. Jika alam semesta untuk investasi Islam didefinisikan secara berbeda, maka secara teori tidak ada inefisiensi atau kerugian dalam peluang. Pada tingkat investasi properti adalah keyakinan yang dipegang oleh beberapa investor bahwa syariah kepatuhan menyebabkan kinerja portofolio yang buruk meskipun tidak ada pandangan konsensus yang jelas. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Malaysia memiliki sangat mematuhi tata kelola perusahaan korporat, kode praktik terbaik dan prinsip syariah. Tapi berdasarkan statistik di bab 4 yaitu terbukti bahwa perusahaan tata kelola perusahaan atau GJG variabel bebas tidak signifikan dengan variabel terikat yaitu ROA dan ROE hanya signifikan bagi OPM. Hasil ini adalah
secara luas konsisten dengan penelitian lain, misalnya Samsul Nahar Abdullah 2004 dan Clapper and Love 2004. Dari temuan proksi kepatuhan syariah, tidak diperbolehkan menurut syariah juga telah berkumpul untuk memeriksa hubungan independen variabel dalam kepatuhan syariah signifikan dengan variabel terkait ROA. Itu hasil statistik koefisien korelasi adalah dibuktikan dengan tingkat 5% p-value lebih kecil dari ada 0,05. No hipotesis ditolak. Hipotesis 0 ditolak pada taraf signifikan 5%. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa signifikan ROA dan ROE cenderung sesuai syariah selama periode tersebut antara tahun 2003 hingga 2007. Perusahaan kepatuhan syariah menunjukkan kinerja terbaik untuk ROA dan ROE. Secara keseluruhan, penelitian ini adalah menemukan bahwa ada bukti kepatuhan syariah dapat membantu perusahaan mencapai tujuan organisasi dan kinerja perusahaan yang baik perusahaan yang tidak sesuai dengan syariah. Kepatuhan mereka harus mengikuti praktik karena akan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Namun, tata kelola perusahaan tidak berarti tidak dipertimbangkan dan memungkinkan sensitivitas yang berbeda untuk benchmark pengembalian profitabilitas karena masih harus tegas dalam memastikan semua perusahaan mematuhi kode etik dan latihan yang adil pengobatan. Perusahaan itu sendiri harus mengambil inisiatif sendiri untuk mematuhi dan melakukan perbaikan berkelanjutan praktik tata kelola perusahaan dalam pandangan etis corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Jadi akan sangat direkomendasikan bagi perusahaan untuk mematuhi kode dan prinsip karena akan memberi investor kepercayaan untuk menaruh uang mereka ke perusahaan.